Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk menganalisis data kualitatif ya. Kan kebanyakan mahasiswa ini bingung ketika dia sudah mendapatkan data, ini bingung dia cara menganalisisnya ini bagaimana. Ini seringkali kita masih bingung sebenarnya bagaimana. Nah, untuk Anda yang ingin menganalisis data, simak video ini, dan bagi Anda yang misalnya masih mencari data juga bisa menyimak video ini agar nantinya ketika Anda untuk membuat analisis itu akan lebih mudah. Simak terus videonya. Oke, sebelum kita masuk ke analisis data, kita runtut di bagian langkah-langkah yang awal, yaitu mulai dari langkah pengambilan data. Pengambilan data kita itu bagaimana? Atau kita mencari data itu bagaimana? Cara kita mencari data kan pertama kita menggunakan wawancara, terus kita menggunakan observasi, dan juga dokumentasi. Biasanya ini yang banyak digunakan oleh kualitatif ya. Nah, ketika Anda sudah melaksanakan itu semua dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat, sebuah pertanyaan itu yang Anda susun dari kerangka konsep misalnya, atau dari indikator-indikator judul Anda, setelah itu jadi, nah itu Anda terjun ke lapangan, Anda mendapatkan data. Nah, data itu nantinya kan akan dirupakan sebuah teks. Nah, ketika sudah data itu berupa teks, Anda susun dengan rapi, atau enggak Anda kumpulkan saja berupa teks itu, kemudian seharusnya itu kan data itu dianalisis. Data-data itu yang Anda kumpulkan seharusnya dianalisis. Nah, ketika Anda menganalisis data itu, Anda pilih-pilih mana yang data yang sesuai dengan kerangka konsep Anda. Ingat, mana data yang sesuai dengan kerangka konsep atau kerangka berpikir Anda, atau Anda menggunakan kerangka teori. Nah, itu dipilih-pilih data-data yang mana yang sesuai dengan kerangka konsep, apa kerangka teori, apa kerangka berpikir. Nah, itu mana data-data yang sesuai dengan itu semua. Nah, dari banyaknya data yang Anda dapat itu, kan Anda pilih-pilih. Setelah Anda pilih mana yang benar, nah ternyata delalah, data Anda itu yang paling banyak itu data-data yang tidak dari kerangka konsep atau kerangka berpikir. Ternyata data-data itu yang Anda peroleh itu tidak sebanyak itu. Banyak yang terjadi di lain itu. Nah, kebingungan itu terjadi pada saat itu aslinya, ketika dia mendapatkan data yang tidak sesuai. Nah, sebenarnya ketika Anda sudah merumuskan kerangka konsep, itu kan Anda membangun sebuah pertanyaan penelitian. Nah, dalam pertanyaan penelitian itu pastinya pertanyaan itu nanti mendukung suatu kerangka konsep Anda. Nah, apabila jawaban-jawaban atau data-data yang Anda dapat dari lapangan itu tidak sesuai dengan kerangka konsep yang Anda bangun, maka itu boleh Anda merubah kerangka konsepnya. Boleh Anda merubah susunan kerangka berpikirnya juga. Karena apa? Tidak sesuai dengan data. Karena penelitian kualitatif itu yang diunggulkan itu adalah data, bukan teori. Ketika Anda sudah memakai suatu teori misalnya, teori itu diyakini benar ya, diyakini sebuah kebenarannya, tapi Anda kan meneliti sebuah data atau Anda mencari sebuah data. Nah, yang dapat dilebihkan itu adalah datanya. Data Anda itu seperti ini, tidak seperti teori yang disampaikan di dalam bukunya A atau buku B atau buku C. Nah, ternyata seperti ini. Nah, ini bisa Anda merubah kerangka konsep. Nah, kembali ke analisis data. Setelah Anda mendapatkan data-data yang sesuai dengan kerangka konsep atau kerangka berpikir, tinggal Anda menyusun di analisis data itu mana data-data yang Anda urutkan di kerangka konsep itu, mulai dari garis-garis yang paling atas sampai garis-garis yang hubungan paling bawah, ibaratnya seperti itu, dari proses-prosesnya itu. Nah, ketika Anda tulis itu, menganalisis data-data itu bisa juga Anda benturkan dengan
teori-teori yang terdapat pada kajian teori Anda. Itu bisa Anda benturkan dengan itu, tapi dalam bentuk deskripsi atau dalam bentuk kata-kata Anda sendiri, seperti ungkapan si A yang mengatakan bahwa seperti ini bla bla bla. Itu hanya singkat saja. Nah, ketika Anda sudah menyusun kata-kata atau menganalisis data-data tersebut dan membenturkan dengan teori, nah itulah yang dinamakan analisis sebuah data. Mana data yang Anda sudah dapatkan dari lapangan itu Anda analisis. Nah, ini sering jadi bingung. Seperti begini, ada pengalaman yang pernah terjadi, ya sebut aja teman saya. Ini begini, dia ketika dia meneliti, itu kan lingkupnya dulu tuh dalam dunia pendidikan ya, dia lingkupnya di sekolahan. Nah, ketika dia meneliti suatu pendidikan atau metode pembelajaran secara ceramah gitu. Nah, ketika dia meneliti di situ, dia kan sudah membuat suatu kerangka konsep yang nanti metodenya itu akan seperti A, B, dan C. Nah, sudah ditulis tuh kerangka konsepnya. Nah, setelah dia meneliti, dia terjun di lapangan, dia melihat, dia mengamati, ternyata data-data yang didapat itu tidak sama dengan kerangka konsepnya. Dia pun bingung, ini kok nggak kerangka, ini apakah dikarang saja hasil datanya. Nah, itu tidak boleh, itu suatu pelanggaran yang sering dilakukan mahasiswa, yaitu merekayasa data. Nah, itu jangan, kalau bisa jangan, tidak sesuai. Nah, untuk tekniknya yaitu ya, kalau memang data itu yang real seperti itu, Anda bisa merubah kerangka konsep Anda. Yang awalnya tadi itu sebenarnya metodenya itu tidak seperti itu ya, yang awal tuh metodenya menggunakan ceramah sambil bernyanyi dan sebagainya, atau enggak menggunakan tanya jawab sambil ceramah. Nah, itu bisa diganti nanti menggunakan ceramah yang menarik, misalnya seperti itu dalam menyampaikan sebuah materi di sekolahan. Nah, akibatnya itu akhirnya dia merubah kerangka konsepnya, itu tidak apa-apa. Nah, setelah itu dia dapat menyelesaikan analisis datanya. Lalu yang dibingungkan apa? Yang dibingungkan, loh, bagaimana cara membuat kerangka berpikirnya, bagaimana cara membuat kerangka konsepnya, bagaimana cara membuat kerangka teorinya. Nah, itu bisa Anda cek di video-video saya sebelumnya. Saya sudah membuat cara membuat kerangka berpikir, cara membuat kerangka konsep, dan juga cara membuat kerangka teori. Ini sudah saya buat videonya, bisa Anda cek di ini. Nah, kembali ke sini, ketika Anda sudah menganalisis data, mungkin dirasa seperti ini, pertanyaan yang sering terjadi di kolom komen, ketika mendapatkan data saya kok sedikit. Nah, ini banyak yang dipertanyakan, data saya sedikit untuk dianalisis, sedikit sekali yang sesuai. Nah, itu berarti ketika Anda membuat kerangka konsep itu ada yang kena, ada yang enggak. Jadi data-data itu ada yang Anda yang dapatkan, ada yang enggak Anda dapatkan. Makanya ketika Anda membuat kerangka konsep atau kerangka berpikir, itu buatlah suatu, misalnya prosesnya itu yang mendalam, sangat dalam sekali, yaitu menjabar sekali, hingga pertanyaan itu pun banyak yang untuk nantinya dianalisis. Jangan kita membuat hanya 3 cabangan saja, misalnya 3 bercabang seperti ini, dan akibatnya data-data yang Anda dapatkan ya sedikit karena Anda menggunakan itu kalau dapat. Kalau data Anda yang Anda teliti di lapangan itu tidak mendapatkan datanya, ya sudah, ya hanya segitu, analisis Anda sedikit sekali, hanya 1 paragraf, ya enggak segitunya. Karena biasanya mahasiswa itu menginginkan skripsinya itu tebal agar terlihat mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi. Jadi intinya ketika Anda ingin mendapatkan data yang memang sangat lengkap, itu udah kembali kepada kerangka konsepnya tadi atau kerangka berpikirnya tadi. Kerangka berpikirnya itu buat yang sebaik mungkin. Nah, apabila dalam Anda terjun di lapangan tidak sesuai dengan kerangka berpikir, itu bisa dirubah kerangka berpikirnya. Atau enggak, nanti ketika di lapangan Anda mendapatkan datanya kok sedikit, itu bisa Anda kembangkan lagi dalam pembuatan kerangka konsep maupun kerangka berpikirnya, itu dapat Anda kembangkan lagi. Nah, ketika itu maka data-data yang Anda dapatkan di lapangan itu bisa sangat banyak sekali dan juga sesuai dengan rumusan masalah yang Anda cari atau rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian Anda. Nah, itu ketika Anda sudah menganalisis data. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman Anda apabila dirasa video ini sangat bermanfaat bagi Anda atau bagi teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.